Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir ada peningkatan sebesar 1,57% dengan total crypto market cap sebesar 2,86 triliun US dollars. Nah, bisa dibilang kita ada di daerah sini-sini saja. Bisa dibilang konsolidasi nggak? In the bigger picture, yes, ya, in the bigger picture. Tapi kemarin mungkin cukup banyak yang sedikit shock gitu dengan turun, ya walaupun sebenarnya seperti yang gue bilang ya, turun 3% is not that big of a deal gitu. Apalagi kita di dunia kripto. Turun 10 belasan persen itu sering kali terjadi ya dalam satu hari atau dalam 24 jam lah ya. Nah sekarang kita lihat Bitcoin naik ya tipis banget ya, bisa dibilang ini mah nggak naik lah ya, 0,06%. Dan kalau kita lihat overall, rata-rata cryptocurrency ya di luar dari Bitcoin atau altcoins itu performanya lebih baik ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa tebak? Kita lihat ke Bitcoin dominance dan ternyata kita lihat bahwa memang sekarang sedang downtrend sepertinya untuk Bitcoin dominance. Apakah jangan-jangan kuartal 4 ini malah diambil alih oleh altcoins pada cycle kali ini? Mungkin saja ya. Dan kalau kita lihat ya sesuai juga kan. Walaupun sama-sama hijau, tapi hijaunya lebih besar altcoins rata-rata ya. Solana ini dia koreksi lah ya, kemarin naik terus soalnya. Cardano juga salah satu yang terkoreksi juga. Tapi overall kalau kita lihat, rata-rata altcoins performanya lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke berita yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia maupun di luar negeri. Di mana ternyata berita ini bukan hanya dibahas di Indonesia, tetapi kita lihat dibahas oleh CNN, dibahas oleh Al Jazeera, dibahas oleh CoinDesk, bahkan dibahas juga oleh Bloomberg ya. Jadi ini satu news yang cukup cukup panas di seluruh dunia ini ya, sedang hangat-hangatnya nih. Nah, kita akan coba bahas pada hari ini. Nah, kalau menurut gue pribadi, sebelum kita mulai nih ya, yang pasti gue menghargai keputusan dari MUI ya. Dan ya seperti yang kita baca juga, jadi sudah resmi MUI mengeluarkan fatwa bahwa kripto seperti Bitcoin CS haram. Nah, tapi kita bahas lebih dalam dulu ya, ke bawah seperti apa nih, kenapa menjadi haram. Nah, kita lihat, yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengharamkan penggunaan cryptocurrency atau uang kripto sebagai mata uang ya. Lalu Ketua MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan keputusan itu diambil dengan sejumlah alasan. Kita baca alasannya ya, ini kita quote dari dia. Dari musyawarah yang sudah ditetapkan, ada 3 diktum hukum. Yang pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena garar, darar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 2019 dan Peraturan BI Nomor 17 di tahun 2015, kata Asrorun dalam forum Ijtima Ulama. Selain dari mengharamkan, MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditi atau aset digital yang tidak sah diperjualbelikan. Sebab kripto mengandung garar, darar, dan kimar. Nah, ini balik lagi ke pendapat kalian masing-masing ya. Dan tetap menurut gue tetap menghargai keputusan dari MUI. Nah, selain dari itu, menurut Asrorun, hal tersebut juga tidak memenuhi syarat sila secara syari, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Nah, kalau wujud fisik ya memang kita tahu cryptocurrency tidak ada wujud fisiknya. Walaupun kalau lu mau ngomong technically speaking, lu bisa aja beli ada kok wallet physical gitu ya. Arguably kalau udah masuk ke situ apakah jadi fisik atau enggak, ya nggak tahu. Tapi oke lah, wujud fisik gue setuju lah. Ya memang didesain untuk tidak memiliki fisik sebenarnya awalnya ya. Dan terus memiliki nilai. Nah, untuk memiliki nilai, diketahui jumlah secara pasti, dan hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli, ini untuk pendapat gue pribadi, gue kurang setuju ya. Kenapa? Ya karena kita tahu contohnya seperti apa, memiliki nilai. Uang fiat, termasuk rupiah, kenapa bernilai? Ya, kita bernilai karena pemerintah bilang itu bernilai. Dan pemerintah menerima pembayaran pajak dengan rupiah. Tapi, kalau kita mau ngomong apakah uang seperti rupiah, dolar, uang-uang fiat lain, itu ada intrinsic value-nya? No, dia nggak ada intrinsic value. Dan nggak ada underlying aset yang menjamin harga dari dolar. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat inflasi menggila, terus-terusan menggila. Karena kenapa? Ya mereka bisa ngeprint kapanpun yang mereka mau, tanpa mereka harus bisa membackup itu dengan satu aset yang ya hard asset tertentu gitu, berbeda dari dulu. Nah jadi gini, buat kalian yang nggak tahu,
Sebenarnya ada satu sejarah di mana uang itu dulunya tidak fiat. Fiat itu baru-baru. Itu sejak 1971 baru benar-benar menjadi fiat, gitu ya. Nah, tapi seperti yang kita tahu di 1971, Nixon terkenal sekali waktu itu mensuspend ya. Walaupun gue kasih kutip, karena sampai yang sekarang masih disuspend gitu. Jadi ya mungkin dibatalkan gitu kesannya tepatnya ya. Dimana dulunya $1 itu harus bisa ditukarkan ke 35 troy ounce emas. Jadi zaman dulu nih, sebelum 1971, $1 itu jelas berapa harganya. Harganya adalah $1 itu adalah 35 troy ounce emas. Terus sementara kalau sekarang, lu coba tukerin $1 buat dapat 35 troy ounce emas, nggak akan bisa. Kenapa? Karena ya sudah sangat terinflasi harga si US dollars. Nah, terus mungkin yang bertanya, hubungannya apa sama rupiah? Hubungannya, dulu semua uang-uang lain, gitu ya, mau dari rupiah, mau dari pound sterling, dan semua yang lain-lain, itu semua dikaitkan ke dolar pada dulu. Kenapa? Karena berdasarkan perjanjiannya nih, ini setelah Perang Dunia Kedua ya, perjanjian ekonomi dunia lah gitu kesannya ya. Lu boleh research sendiri nanti di belakang ya. Dimana semua mata uang lain itu dikaitkan ke dolar. Dengan syarat dolar dikaitkan ke emas. Nah setelah dolar dilepas dari emas, berarti apa? Ya semuanya menjadi uang fiat. Uang yang make believe gitu kesannya. Ya sudah, karena pemerintah bilang berharga, jadilah berharga. Makanya menurut gua, yang pertama ini, memiliki nilai, ini arguable gitu ya. Karena fiat pun, rupiah pun menurut gua nilainya ya bukan karena satu hard asset tertentu, bukan karena emas, bukan karena ya apa gitu. Semua hanya karena kita percaya saja bahwa rupiah berharga. Nah, selanjutnya juga kita bisa lihat diketahui jumlah secara pasti. Justru menurut gua yang lebih nggak jelas kita tahu berapa percisnya itu seringkali adalah fiat. Begitu, dimana yang mereka bisa ngeprint kapanpun. Gitu. Dan datanya kadang-kadang nggak di semua negara tentunya ya. Di banyak negara yang cenderung misalnya masih berkembang, seringkali ya kita nggak tahu supply dari fiat money di negara itu berapa tepatnya. Berbeda contohnya dengan Bitcoin, di mana kita tahu Bitcoin sangat terkenal bahwa maksimum supply dia ada 21 juta saja. Begitu ya. Tapi baik lagi, ini nggak semua cryptocurrency. Karena kita tahu bahwa nggak semua cryptocurrency punya max supply. Gitu. Contoh yang punya max supply apa? Bitcoin, Cardano, dan ada lagi lah. Jadi intinya menurut gua untuk diketahui jumlah secara pastinya ya cukup banyak cryptocurrency yang justru malah ada max supply-nya. Itu berbeda dengan fiat money yang kita nggak tahu max supply-nya berapa. Nggak akan ada max supply-nya. Mereka bisa terus aja mereka print. Gitu. Karena banyak yang nggak tahu bahwa ekonomi modern itu based on debt atau based on hutang. Gitu. Jadi kalau nggak ada hutang malah macet. Gitu ya. Jadi untuk yang poin ini gue juga kurang setuju karena ada cukup banyak cryptocurrency, bahkan bisa dibilang cryptocurrency itu dimulai dengan Bitcoin ya. Ya Bitcoin justru sangat terkenal dia memiliki jumlah yang pasti ada berapa maksimum supply-nya ya. Nah, dan yang terakhir, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Justru arguably menurut gue ini adalah yang paling bagus dari cryptocurrency ya, walaupun nggak semua tentunya ya, yang legit seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, di mana hak kepemilikan dari cryptocurrency kita itu justru menurut gue lebih kuat dibandingkan dengan aset-aset yang misalnya kita diberikan otoritasnya oleh negara gitu misalnya. Karena kita tahu, kita lihat sejarah, berapa banyak orang-orang yang dicurangi oleh negaranya, gitu ya, dicurangi juga oleh orang-orang kuat. Itu karena kenapa? Ya sudah, itu otoritasnya hanya diberikan oleh satu pemerintah. Gitu. Kalau tiba-tiba pemerintahnya digantikan, bisa dengan mudah diambil. Contoh paling nyatanya adalah di Perang Dunia, sebelum Perang Dunia Kedua bahkan ya, di mana orang-orang Yahudi di Jerman, itu kepemilikan aset dia diambil alih oleh negara. Dianggapnya apa? Lu nggak berhak untuk punya aset ini. Padahal, sudah berapa lama, mungkin sudah berapa generasi sebelumnya, mereka memang memiliki aset itu. Gitu ya. Jadi, intinya adalah justru Bitcoin atau cryptocurrencies in general, gitu ya, itu justru memiliki hak kepemilikan yang lebih jelas begitu ya, karena itu berdasarkan kode saja. Dan selama kita pegang di wallet kita, tidak bisa ada dalam tanda kutip hack begitu ya, tidak bisa. Asalkan nih ya, gue ingetin di dalam wallet kita gitu ya, dan yang tentunya jangan konyol, lu jangan kasih seed phrase lu kemana-mana, jangan ya kesannya gini deh,
ya lu jangan kasih kunci mobil lu kemana-mana. Kalau mobil lu duplikat kunci terus kasih ke banyak orang, ya banyak orang yang bisa nyuri. Itu kesannya. Selama lu menjaga seed phrase lu atau menjaga kunci lu atau private key lu, sampai sekarang Bitcoin belum pernah ada yang berhasil menjebol gitu ya. Nah, jadi ya balik lagi gitu. Ada beberapa yang gue tidak sependapat, tapi still gue tetap menghargai keputusan dari MUI ini ya. Dan bahkan di poin yang terakhir ini gue sangat setuju dengan MUI. Di mana dikatakan di sini cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sila dan memiliki underlying, ini mungkin underlying asset kali ya maksudnya ya, serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan. Nah, ini gue sangat setuju ya. Karena gini loh, jujur, cukup banyak, atau ya bisa dibilang bukan cukup banyak, banyak sekali project-project kripto itu yang sifatnya memang scam gitu loh. Ya scam atau apapun itu, lo mau ngomong apapun itu, ya masuknya ke scam dan pure spekulasi atau judi aja gitu ya. Kita lihat banyak tren-tren dari meme coins gitu ya, yang nggak ada projectnya, nggak ada underlying asetnya, ya tapi harganya bisa naik dengan cepat dan seringkali jadi scam. Contoh yang paling khasnya apa? Squid Game ya. Si Squid token itu ya. Kita bisa lihat itu rug pull dengan jelas ya. Lalu apa namanya Beshiba ya, Beshiba. Di mana Beshiba itu juga sama ya, rug pull juga. Dan ya banyak lagi lah contohnya, bahkan seperti ya lu mau argue belum mati Buff Doge pun gitu ya, kita lihat ya nggak ada projectnya gitu. Dan gue sangat setuju itu ya, kalau gue lihat ya itu cocok untuk dikatakan haram. Karena kenapa? Ya nggak ada underlying asetnya dan juga tidak memiliki manfaat yang jelas gitu. Jadi kalau menurut gue overall justru fatwa MUI ini bagus kalau lihat secara garis besarnya, karena mereka justru mendiscourage orang untuk ambil aset-aset yang nggak jelas gitu, aset-aset yang hanya pure spekulasi. Justru MUI ini malah mempromosikan untuk kita mencari fundamental dari koin-koin yang bagus gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini manfaat yang jelas, BTC, ETH, Cardano, Polkadot dan project-project lain yang jelas itu jelas memiliki manfaat gitu. Jadi overall gue melihat fatwa MUI ini malah menjadi bagus. Tapi mungkin karena ya jujurnya kalau kita lihat cukup banyak project-project yang seperti itu gitu ya, yang bentuknya hanya pure spekulasi, mungkin jadi dilihatnya keseluruhannya sama saja menurut MUI gitu. Tapi ya seperti yang kita lihat ya, banyak contoh-contohnya juga cryptocurrency yang memang benar-benar berguna dan punya manfaat yang jelas. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Bitcoin ya, di mana kita bisa lihat bahwa Bitcoin sekarang sedang ada bermain-main di daerah 65.000. Ya, seperti yang gue bahas kemarin, 65.000 ini seharusnya menjadi support yang cukup kuat. Dan yang bisa kita lihat, lumayan menjadi support yang cukup kuat. 2 hari dia tahan dan harga kurang lebih di daerah situ, walaupun ya tembus tipis. Ya, tapi baik lagi, makanya gue seringnya kasih toleransi gitu. Gue nggak terlalu suka satu support harga yang mati gitu, spesifik di 65.000. Biasanya selalu ada range gitu. Tapi kalau kita lihat secara visualnya dengan jelas, ya dia lumayan tertahan di harga sekitar segituan. 64 sampai 65 ribuan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin yang paling klasik adalah beli di mana, Bang? Beli di mana? Ya, buat kain yang sudah pasang 65.000 ya berarti sudah ada posisi kan di sini, di atas ini sedikit ya. Nah, selanjutnya bisa di mana? Selanjutnya bisa saja kalian pasang di daerah sini, yaitu di sekitar 63.000 gitu. Nah, 63.000 ini apa? 63.000 ini adalah Fibonacci retracement 50%. Ya, seperti yang nanti gua bahas itu ya, nanti ada satu video mengenai Fibonacci. Jadi, itu adalah retracement dari sini. Dari swing low sini ke swing high di sini. Nah, sampai andaikan kena sini, ya seperti yang kita lihat ya, sebelumnya ada reaksi. Jadi, bisa aja lu pasang buy limit di daerah situ, yaitu di 63.300-an. Jadi itu untuk Bitcoin. Dan kalau kalian ingin lebih agresif, sebenarnya bisa. Di 4 hourly chart bisa saja kalian langsung beli di daerah, misalnya kalau terpantul di MA50. Tapi ya dibilang agresif banget juga enggak sih. Lebih sedikit agresif aja, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin di daerah situ antara di 63.972 atau di sekitar 63.000 di 63.267 ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana dan kita bisa lihat semakin dekat Solana dengan MA20 ya.
Nah, dan kalau kita lihat juga kemarin dia bikin satu masuknya ke apa ini ya? Doji mungkin ya, masuknya lebih ke doji, tapi kita lihat wick-nya jauh ke atas. Berarti apa artinya? Buyers kalah ya. Dan kalau kita bisa lihat secara simpelnya itu quite bearish. Jadi kemungkinan seperti yang gue sudah bahas beberapa hari ke belakang, Solana akan sungkem dulu ke MA20 di daily. Gitu ya. Nah, sekarang di berapa nih daily? Di daily itu ada di 221 lebih 89 sen ya. Jadi kalau buat kalian yang lebih konservatif bisa taruh di situ. Buy limit di $221 lebih 89 sen. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini adalah moving average, bukan satu garis yang statis, gitu ya. Jadi dari hari ke hari akan berubah. Jadi ya sesuai ya harus kalian lihat ya. Tentunya setiap hari akan berubah si line-nya, bisa makin ke atas, bisa makin turun. Kemarin contohnya di $220, sekarang udah di 221. Jadi harus tetap buka charts ya, ini bukan jualan sinyal. Nah, buat kalian yang lebih agresif, bisa saja kalian beli misalkan, technically speaking bisa aja nih, Anda kan keluar Bollinger dulu langsung beli dulu. Tapi, ya seperti yang gue bilang, kalau lu cuma dari Bollinger Band saja, menurut gue kurang valid. Gitu. Jadi, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Dan mungkin aja bisa profit. Gitu ya. Tapi, menurut gue kurang. Gitu ya. Jadi, saran gua sih lebih baik kita pasang buy limit di daerah MA20 di daily, dan itu yang terbaik menurut gua untuk Solana. Karena kalau kita mau lihat Solana tuh sebenarnya cukup, udah pergerakannya udah cukup lumayan overheated juga ya. Kalau kita lihat di weekly lumayan overheated, dia udah nyaris kena terus daerah Bollinger Band atas di weekly ya. Berarti ada kemungkinan dalam waktu yang mungkin nggak tahu beberapa lama lagi itu ada kemungkinan dia bisa semakin mendekat ke MA20 di weekly gitu. Jadi ya lebih baik kita play safe lah menurut gue ya. Play safe, kita buy limit di MA20 di daily. Dan selanjutnya Polkadot, di mana kita bisa lihat bahwa kemarin Polkadot gagal menembus MA20 di daily ya, berarti ada rejection dari MA20. Dan ya kita bisa lihat berarti MA20 menjadi resisten ya. Nah, sekarang ya balik lagi, PR terbesar Polkadot adalah apa? Ya break up. Break up tembus MA20 dan close di atas MA20. Itu PR Polkadot dalam waktu yang ya dekat ya, kalau bisa besok. Nah, lalu selanjutnya pertanyaannya beli di mana? Gitu kan ya, pertanyaan klasik. Beli di mana? Sebenarnya siap-siap saja. Ada kemungkinan kalau dia terus ke reject dengan MA20, ada kemungkinan Polkadot bisa sampai ke daerah $41, yaitu di sini adalah support dari Fibonacci. Dimana kalau kita lihat sebelumnya ini menjadi support yang cukup bagus untuk Polkadot ya di sini ya. Nah, jadi persiapkan saja ada mental kemungkinan bahwa terjadi seperti itu. Ya, tapi baik lagi, kita nggak tahu pasti atau enggaknya. Dan tentunya kita harus lihat juga dalam beberapa hari ke depan, apakah dia berhasil close di atas MA20 atau break up dari atas MA20 atau enggak. Kalau dia berhasil break up, kemungkinan ya lanjut terus. Tapi kalau dia terus terpukul oleh MA20 di daily, ya ada kemungkinan dia akan bisa mencapai di daerah $41 gitu ya. Tapi tenang, ada bantuan juga MA50 andaikan sampai masuk ke daerah situ. Tapi buat kalian yang lebih agresif, bisa saja masuk duluan. Masuk duluannya di mana? Pasang buy limit di MA200 di 4 hourly chart, yaitu di $44 lebih 59 sen. Ya, dan ada kemungkinan dalam waktu dekat dia bisa kena ke situ ya. Karena kalau kita lihat MA20 belum sampai terlalu dekat saja dia harga sudah mulai turun. Jadi ada probability besar bahwa kalau kita taruh buy limit di MA200, yaitu tepatnya sekarang di $44 lebih 59 sen, itu bisa kena. Tapi ini masuknya lebih ke agresif. Walaupun nggak ekstrim sih. Mid lah, mid ya. Medium risk gitu ya. Nah, jadi antara dua ya, antara lu bisa tunggu sampai ke $41 dan terpantul di Fibo support, atau lu bisa saja pasang buy limit di MA200 di 4 hourly chart. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan AVAX. Sepertinya AVAX malah menemukan momentum untuk naik lagi ke atas. Apakah dia akan membuat similar movement seperti ini? Ya mungkin saja ya. Jadinya sekarang balik lagi buat yang konservatif, tunggu lagi di MA20 daily. Itu ya makanya ya seperti yang gue bilang, rata-rata untuk konservatif bisa tunggu di daily, ya di MA20 daily. Tapi buat kalian yang lebih agresif, bisa saja kalian beli duluan, misalnya Anda kan kalau terpantul di MA50 ya. Sekarang ada di $84 lebih 25 sen. Tapi masuknya apa? Ya lebih ke agresif ya, karena kalau kita lihat ya, $84 dari MA20 di daily itu sekitar apa?
sekitar 12 persenan gitu ya. Dibilang ekstrim enggak juga sih, karena ya seperti yang gue bilang ya, rata-rata trader kripto belasan persen minus itu normal gitu. Jadi ya mungkin nggak extremely agresif, tapi yang nggak konservatif juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Gue ulangin, antara lu pasang buy limit di MA20 di daily, atau lu bisa pasang di MA50 di 4 hourly chart ya. Dan untuk Phantom, kita bisa lihat sekarang dia sedang struggling untuk, ya mungkin bukan struggling ya, dia sedang nge-retest terus MA200 di 4 hourly chart ya. Dan andaikan dia bisa bertahan dan dia mantul lagi dari MA200, ini quite ya bisa saja menjadi satu movement yang bagus untuk Phantom ya. Bisa saja ini menjadi satu reversal gitu ya. Nah, pertanyaannya beli di mana? Ya seperti yang gue bilang, kemungkinan besar kalau seandainya dia terpantul di MA200, lo bisa aja tambah posisi di sini. Itu karena arguably MA200 di 4 hourly chart ini seringkali menjadi support yang cukup baik untuk Phantom ya. Terakhir dia kena itu di daerah sini ya. Dan kita lihat bersih banget. Boom, mantul. Mantul terus di MA200. Jadi historically speaking, kalau dia terpantul di MA200 for hourly chart, it's good for Phantom. Tapi kalau dia tembus, siap-siap. Bisa sampai ke angka 2 dolar lebih 33 sen. Gitu ya. Nah, jadi kalau di daily-nya kita bisa lihat juga bahwa ya basically support terdekat lagi di daily adalah ini Bollinger Band, yaitu di sekitar 2 dolar lebih 40 senan ya. 46 senan. Jadi ya kalau gua sih patokannya sekarang lebih ke MA200 for hourly chart. Andaikan dia sampai tembus, gitu ya. Andaikan sampai dia mantul, it's very good for Phantom. Dan gua akan tambah posisi apabila dia terpantul ya. Gua ulangin, kalau dia terpantul di MA200 di for hourly chart ya. Jadi kurang lebih itu untuk Phantom. Dan kita masuk ke Serum, ya, dimana mungkin Serum ini cukup banyak orang yang bored ya, atau bosan dengan melihat movementnya dia. Karena dalam waktu yang cukup panjang dia bermain di daerah sini-sini saja. Tetapi secara historically speaking, justru seringkali daerah sinilah yang terbaik untuk kita akumulasi satu aset. Jadi ya kadang-kadang gitu, manusia itu suka lucu. Dia pengen untung besar, tapi beli saat aset sudah ngepump gitu. Jadi ya kadang-kadang berlawanan. Gitu. Jadi lebih baik menurut gue justru kalau lu yakin ya, gue ulangin, kalau lu yakin dengan fundamental Serum, lu akumulasi di daerah sini. Itu ya, dimana kalau dia terpantul di terutama daerah sini itu di 6 dolar lebih 97 sen ya. Karena kalau kita lihat dengan sangat jelas daerah situ adalah support yang cukup baik untuk Serum ya. Dia terpantul berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nembus dikit, 7, 8, 9 mungkin. Jadi ya, apabila kalian berhasil akumulasi daerah sini, ya kita lihat nanti saat dia sudah mulai ngepump ke atas ya. Jadi kurang lebih untuk Serum menurut gua akumulasi tipis-tipis aja, jangan all in di daerah sini di 69 di 6 dolar lebih 97 sen. Jadi quite simple untuk Serum ya. Dan selanjutnya Cardano, di mana kita bisa lihat bahwa Cardano ketahan oleh MA50 di 4 hourly chart ya. Dan harapan terbaiknya adalah dia ya bertahan. Jangan sampai close di atas jangan sampai dia close di bawah MA50 di 4 hourly chart. Karena kalau kita lihat bisa dengan sangat jelas MA50 ini sekarang menjadi support yang cukup rapih ya. Dia sudah dites 1 2 3 4 5 6 7 kali dan nggak tembus. Andaikan dia bisa break up, apalagi menembus MA200 nih ya, it's gonna be very good for Cardano. Karena technically speaking, it's still an uptrend gitu ya. Walaupun uptrendnya sedikit bikin deg-degan, apalagi kalau lihat daily ya. Roller coaster ya, tapi still an uptrend. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan kalau kalian ingin tambah posisi, lebih baik apabila terjadi breakout, yaitu dia close di atas MA50, di atas MA200, dan juga di atas dari support support dari Fibo yang warna biru ini. Ya, jadi mungkin sekitar di daerah ya 2 dolar lebih 11 sen paling cepat gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Dan ya baik lagi, Cardano harus bersabar karena memang sifatnya enak buat diakumulasi, tapi enak waktu akumulasinya. Karena kenapa ya begini gitu. Ya, main dengan emosi kita gitu ya. Tapi ya, gue ingetin lagi, dulu yang terjadi di sini juga sama. Lu enak. Ini lebih lama, bahkannya setengah tahun mungkin. Ya, daerah sini. Wah, naik, pikir bakal langsung ke berapa dolar. Ya, turun lagi daerah sini. Jadi ujungnya apa? Ya, harus banyak sabar kalau invest di Cardano. Ya, jadi kurang lebih itu untuk Cardano.
Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.